Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki. Yang saya hormati unsur pimpinan daerah yang sempat hadir pada acara wisuda ini, para pengurus yayasan yang saya sangat cintai dan saya sangat banggakan, rektor atau pimpinan perguruan tinggi beserta seluruh sivitas akademika yang saya sangat hormati dan sangat saya banggakan, para wisudawan, undangan dan orang tua mahasiswa yang hadir maupun yang ikut dalam acara wisuda virtual yang saya banggakan, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas acara wisuda hari ini. Semoga perguruan tinggi selalu mengutamakan kesehatan dan mutu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, para undangan yang saya hormati, bahwa sebagaimana biasanya wisuda kita lakukan secara konvensional dan saya lebih dominan hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian. Namun karena kondisi Covid ini, maka kita dibatasi oleh kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan wisuda sebagaimana yang berlangsung selama ini. Namun spirit dan semangat wisuda serta makna dan hakikat wisuda tentu tidak bergeser, tetap sebagai sebuah tanda bahwa wisuda ini adalah akhir dari proses pendidikan di perguruan tinggi bagi seluruh peserta didik, terutama mahasiswa, sebagaimana hari ini di wisuda. Pada Ibu, kepada pimpinan perguruan tinggi yang melakukan wisuda hari ini, saya hanya berpesan bahwa di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan, maka perguruan tinggi wajib untuk selalu taat terhadap regulasi, mentaati apa yang telah disusun agar perguruan tinggi terkelola dengan kualitas. Karena kalau ingin menghasilkan manusia-manusia yang hebat dan bermartabat, tidak mungkin apabila sebuah lembaga dibangun tanpa berbasis mutu. Kalau banyak punya sahabat, tentu banyak punya kerabat. Jika ingin lulusan kita hebat, maka jaga betul itu martabat. Itulah harapan saya kepada pimpinan perguruan tinggi yang hari ini telah melakukan wisuda. Semoga selalu memperhatikan aspek-aspek yuridis seperti namanya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Junto 28 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, beserta permen-permen yang mengikuti, termasuk permen-permen yang terakhir, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi, dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan perguruan tinggi, pembubaran perguruan tinggi, penambahan prodi dan sejenisnya. Saya berharap seluruh pimpinan perguruan tinggi harus selalu memperhatikan regulasi untuk membawa perguruan tingginya menjadi berkualitas sehingga selalu menjadi idola dari masyarakat, terutama anak-anak kita yang lulusan SMK dan SMA. Saya banyak berpesan kepada pendidikan tinggi. Terpenting pendidikan tinggi harus dikelola dengan berbasis mutu. Pagi hari kita minum kopi, malam hari boleh kita minum susu. Kalau sudah mengabdi di pendidikan tinggi, maka harus mengutamakan mutu. Jadi ciri perguruan tinggi bermutu itu adalah terakreditasi. Dan yang di lain sisi adalah bagaimana kolaborasi dan sinergi antara badan penyelenggara dalam hal yayasan dengan badan pengelola dalam hal ini adalah pimpinan perguruan tinggi.
Ini dua unsur penting untuk bisa menjalankan program-program pemerintah, program-program perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Saya yakin dan percaya seluruh perguruan tinggi akan selalu taat, karena apabila tidak mentaati sebuah regulasi yang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk adalah regulasi yang dibuat oleh lembaga itu sendiri, maka perguruan tinggi tidak akan bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya banggakan dan saya cintai, membangun perguruan tinggi memang dasarnya tidak jauh dengan cinta kasih. Apa yang saya maksudkan cinta kasih adalah harus berbasis cerdas, harus punya integritas, harus taat norma, harus berani bertransformatif, berubah, dan harus arif, serta berbasis kasih, yaitu harus kreatif, adaptif, sensitif, dan inovatif, dan terakhir harmoni. Jadi dengan bercinta kasih, maka kita akan bisa menjalankan seluruh agenda-agenda strategis yang Bapak Ibu susun. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Nah, itu artinya apa? Dengan cinta kita bisa dekat dengan Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan berarti kita diberikan jalan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Bapak Ibu, para pengurus pimpinan perguruan tinggi beserta yayasan, saya banggakan bahwa kita mengelola perguruan tinggi adalah ada batasnya. Bapak menjadi ketua yayasan, pengurus yayasan, ada batasnya. Menjadi rektor, menjadi pimpinan perguruan tinggi, ada batasnya. Mahasiswa juga kuliah di perguruan tinggi, ada batasnya. Kita tidak mungkin selamanya bisa duduk dalam satu posisi di lingkungan manapun termasuk perguruan tinggi, karena hidup ini memang terbatas. Oleh karena keterbatasan hidup itu, gunakan waktu yang sebaik-baiknya, gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk membangun citra perguruan tinggi yang lebih baik, sehingga selalu menjadi idola masyarakat. Perguruan tinggi yang berkualitas tidak akan pernah ditinggal oleh masyarakat. Perguruan tinggi yang selalu menjunjung apa yang disebut dengan komitmen, menjunjung tentang mutu, akan selalu hidup sepanjang masa, walaupun kita adalah berada di perguruan tinggi itu yang terbatas. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh sivitas akademika di perguruan tinggi yang melaksanakan wisuda hari ini harus menggunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Artinya apa? Bapak Ibu selama mengemban pendidikan tinggi, baik sebagai yayasan maupun sebagai pimpinan perguruan tinggi, jika mampu mengatakan perguruan tinggi yang berkualitas, taat asas, taat aturan, rencana kerja dibikin dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, maka hidup Bapak dan Ibu akan menjadi berkat. Itulah pesan saya, jangan lupa menyiapkan SDM yang berkualitas, siapkan infrastruktur yang bagus, lakukan doa. Doa yang sesungguhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dalam arti siapkan dana, siapkan orang, dan siapkan alat. Doa, dana, orang, dan alat. Itulah kunci sukses Bapak Ibu membawa perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang bisa sejalan, bahkan setara dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Kepada para wisudawan semuanya, saya ajak kalian semua harus benar-benar mulai hari ini setelah diwisuda, harus menjadi orang-orang yang mandiri, harus berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani memulai. Jangan sampai saudara tidak punya kemauan, harus tingkatkan kemampuan dan tingkatkan keberanian untuk menjadi orang mandiri. Jangan kalian menjadi pengangguran. Apabila kalian tidak mendapatkan pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Kalau suka makan buah tomat,
boleh ditunda makan buah anggur. Hari ini kalian semua tamat, jangan lama-lama menganggur. Itulah prinsip harus dipegang sebagai seorang sarjana yang baru tamat. Dan jangan lagi ngerecokin, memberatkan orang tua. Mulai besok harus berani, tekadkan bulat bahwa kalian tidak lagi minta bantuan sama orang tua. Tidak lagi meminta uang sama orang tua mulai besok setelah wisuda. Hanya mungkin kalian hanya numpang tidur dan numpang makan sama orang tua kalian. Kalian harus berani terbang setinggi-tingginya, berani harus berbuat. Tidak mungkin kalian tidak hidup asalkan kalian menghilangkan satu kata dalam hidup kalian, yaitu malas. Jadi sekali lagi saya berharap kepada para wisudawan, jangan pernah malas. Malas adalah salah satu penyakit yang menyebabkan sudah tidak berhasil. Keberhasilan setelah tamat S1, setelah diwisuda hari ini, itu hanya dilakukan dengan cara yang sangat gampang. Lebih gampang dari kalian membuka kacang, lebih gampang dari kalian memakai helm. Hanya menghapus satu kata, yaitu malas. Jika kalian tidak malas, pasti sukses. Walaupun sukses itu berbeda dengan kaya. Karena kaya bisa juga akan dapat warisan. Tetapi kalau sukses, benar-benar Anda berjuang, mencintai profesi Anda. Tidak masalah menjadi pedagang kopi, pedagang pisang goreng, punya kafe, mau jualan pisang rebus, tidak peduli. Yang penting kalian mandiri. Tidak peduli kalian menjadi usaha-usaha kecil, yang penting kalian tunjukkan bahwa kalian bisa mandiri, bisa hidup, dan pertanggungjawabkan ilmu kalian. Dengan bekal ilmu yang dimiliki di S1 selama ini, maka wisuda hari inilah titik awal saudara. Titik awal saudara untuk menempuh kehidupan yang lebih dahsyat, lebih hebat, dan tentu di masa akan lebih berat dibandingkan dengan kampus yang selama ini saudara kuliah. Jadi sekali lagi, ingat, sebagai seorang wisudawan harus berani. Jangan selalu menyerah, jangan selalu pasrah, jangan mengatakan lelah. Kalau demikian Anda pasti kalah. Oleh karena itu tidak ada yang bisa membantu kalian, tidak ada yang bisa menolong kalian. Hanya diri kalian yang bisa membantu dirimu untuk merubah menjadi lebih baik. Termasuk orang tua kalian tidak bisa merubah untuk menjadi kalian lebih baik. Maka pada hari ini, yang kesempatan yang baik ini, saya berharap seluruh wisudawan harus mulai berpikir mulai besok, apa yang harus saya lakukan. Kalau tidak dapat mencari pekerjaan, job seeker, maka tidak terlalu lama Anda pikir menciptakan pekerjaan. Menciptakan pekerjaan tidak selalu butuh modal yang besar. Kalau kalian mau, pasti bisa. Kalau mau, pasti bisa. Bersama kita bisa. Yang penting ada kemauan. If there is will, there is way. No one can change your life better, include your parent. Only you self can change your life. So how to start it from tomorrow? How start from tomorrow? Don't you give money from your parent? Please you draw more. Please you realize your obsession. I think everybody happy, termasuk kalian. Oleh karena itu sekali lagi, pada para wisudawan yang diwisuda sebentar lagi, selamat. Anda adalah orang-orang yang benar-benar petarung. Anda adalah benar-benar orang hebat. Tinggal sekarang kalian menunjukkan kehebatan kalian saja. Tunjukkan pada orang tua, tunjukkan kepada saudara-saudara kalian, tunjukkan kepada adik kalian. Kasihan orang tuanya sudah tua, Anda recoki lagi. Sekali lagi, saya berharap kalian tidak lagi leha-leha. Semua harus benar-benar berbuat yang terbaik, berbuat yang bermartabat, dan berbuat yang lebih dahsyat. Demikian sambutan dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, para undangan semua. Semoga kalian semua sehat walafiat di masa pandemi ini. Dan kepada orang tua, saya aturkan terima kasih telah menyekolahkan putra-putrinya di kampus ini. Kalau memang ada putra-putri Bapak Ibu, silakan lanjutkan di kampus ini untuk lebih lagi menjadi anak-anak Bapak Ibu, terus terjalin hubungan yang baik antara kampus dengan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya dengan bekal ilmu, putra-putri Bapak Ibu akan selalu menjadi orang yang terbaik. Itulah doa saya. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga hidup kita menjadi berkat. Terima kasih sekali lagi. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan, dan semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat, murah rezeki. Terima kasih. Semoga sukses acara wisuda dan begitu pula seterusnya.